Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang lagi di podcast Gerd dan Anxiety. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai episode yang sekarang. Terima kasih juga yang sudah subscribe dan like setiap postingannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan dan rezeki kita. Amin. Dan mudah-mudahan untuk kamu yang sedang berjuang menyembuhkan GERD dan anxiety-nya, semoga segera diberikan kesembuhan sehingga bisa kembali menjalani kehidupan kita seperti biasanya lagi. Karena anxiety disorder dan GERD ini cukup mengganggu meskipun enggak berbahaya, tetapi efeknya berpengaruh banget terhadap kegiatan kita sehari-hari. Aku mengalami anxiety disorder ini kurang lebih 6 bulan lebih gitu. Dan itu cukup mengganggu terhadap badan, terhadap pikiran, pada jam tidur, segala macamnya terganggu. Karena itu aku membuatkan podcast untuk teman-teman yang sedang ingin berjuang untuk kesembuhan anxiety disorder dan asam lambungnya. Pagi ini aku pengen sharing tentang cara mengendalikan pikiran kita, cara mengendalikan pikiran ketakutan kita. Kita sama-sama merasakan bahwa orang-orang yang sedang mengalami anxiety disorder itu pikirannya berisi ketakutan semua, memikirkan hal-hal yang buruk, merasa akan ditimpa hal-hal yang berbahaya, merasa hidup gak akan lama lagi, pokoknya merasa yang negatif-negatif. Semuanya dirasakan oleh orang-orang yang sedang mengalami anxiety disorder. Ada banyak cara untuk mengendalikan itu semua dan itu sangat mudah. Aku baca-baca dari buku dan mentor-mentor yang sharing di channel YouTube-nya. Aku pengen sharing awalnya dulu nih, awal untuk mengendalikan pikiran kita. Yang pertama kali adalah kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan menjamin tubuh kita mendapatkan vitamin yang pas. Karena apa? Ketika tubuh kita kekurangan vitamin, tubuh kita kekurangan nutrisi, maka akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Misalnya nih, keliengan kayak gitu. Dan tubuh lemes. Padahal kadang-kadang bila kita runut, kita cari penyebabnya, salah satu penyebabnya adalah kita kekurangan vitamin, kekurangan nutrisi. Karena ketika kita sedang mengalami anxiety disorder dan asam lambung, kita malas makan, kita malas makan yang bergizi, yang bervitamin kayak gitu. Makanya orang-orang yang sedang mengalami anxiety disorder dan asam lambung itu lebih direkomendasikan untuk mengkonsumsi vitamin. Kebanyakan orang mengkonsumsi vitamin B kompleks. Kalau aku sih dulu cukup mengkonsumsi madu aja. Jadi madu buat aku cukup. Tetapi untuk diri kamu mungkin berbeda. Kamu boleh mencobanya, entah madu atau vitamin B kompleks. Kalau kamu cocoknya minum vitamin B kompleks, ya udah minum vitamin B kompleks. Tetapi kalau cukup madu aja nih, aku cukup madu dan rasanya enak ke badan gitu, ya udah madu aja terus kamu konsumsi. Dulu aku hampir setiap beres sholat aku minum madu 1 sendok jadi 5 sendok sehari waktu awal-awal terkena GERD, asam lambung dan anxiety disorder. Tetapi akhirnya aku kurangin jadi sehari 2 kali kayak gitu ketika tubuh aku mulai membaik. Kenapa sih untuk mengendalikan pikiran kita, kenapa larinya harus ke badan? Karena ketika badan kita menimbulkan sensasi entah kedutan, merasa dingin badan, terus badan lemes segala macamnya, maka pikiran kita yang sedang anxiety disorder, yang sedang overthinking akan memikirkan hal-hal yang macam-macam, akan memikirkan hal-hal yang menakutkan. Jangan-jangan aku kenapa ya?
kok badan aku kayak gini, jangan-jangan aku sakit ini, sakit itu, segala macamnya, pokoknya bercabang banget ketika badan kita menimbulkan sensasi. Padahal mah itu hal yang biasa gitu, hal yang diakibatkan bukan hal yang berbahaya, tetapi karena kita sedang mengalami anxiety disorder, yang memiliki kebiasaan overthinking, maka kondisi tubuh dan sensasi tubuh yang muncul walaupun sedikit kita bawa ke dalam ketakutan, kita anggap menjadi hal yang berbahaya kayak gitu. Yang pertama adalah menjaga makanan. Yang kedua adalah menjalankan pola hidup yang sehat. Jangan begadang, pokoknya misalnya kamu sebelum mengalami anxiety disorder memiliki kebiasaan suka begadang, tidur jam 2 malam, jam 3 kayak gitu. Setelah mengalami anxiety disorder, kamu harus menjalankan pola hidup yang teratur, yang normal, yang pola hidup yang sehat. Karena aku sendiri mengalaminya. Ketika kurang tidur, maka anxiety disorder aku kumat, badan juga lemes. Ketika badan lemes, akhirnya pikiran pun akan takut lagi. Jadi yang kedua adalah jalankan pola hidup yang sehat. Mungkin dua itu yang aku rekomendasikan untuk selalu menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Dan satu lagi mungkin jangan makan makanan yang membuat asam lambung kamu kumat. Ketika asam lambung kamu kumat, pikiran kamu pun akan kacau. Yang awalnya biasa aja gitu. Pikiran kamu yang awalnya sudah normal lagi, yang enggak mikir macam-macam, tetapi ketika asam lambung kumat dan menimbulkan sensasi di tubuh kamu, maka anxiety disorder kamu pun akan kambuh lagi. 3 hal ini menurut aku yang harus kamu jaga dan yang harus kamu jalankan ketika ingin mengendalikan pikiran kamu. Kalau ketakutan dilawan dengan berpikiran positif, mungkin akan mudah jika tubuh kita sehat-sehat aja. Tetapi ketika tubuh kita banyak sensasi, badan lemes, kita akan kesulitan banget untuk mengendalikan pikiran negatif kita. Kita akan kesulitan untuk mengalihkan dari pikiran negatif kepada pikiran yang positif. Itu sulit banget ketika badan kita lemes, badan kita kurang sehat kayak gitu. Makanya untuk mengendalikan pikiran kita harus mengendalikan badan kita untuk tetap sehat, tetap fit, dan jaga pola hidup, pola makan, dan asupan makanan kita agar tubuh kita mendapatkan nutrisi, vitamin yang cukup. Karena ketika kita mengalami anxiety disorder, pikiran kita terkuras, bahkan energi kita pun terkuras. Karena itulah kita membutuhkan banyak banget asupan nutrisi, asupan vitamin yang berguna untuk tubuh kita. Mungkin itu dulu yang pengen aku share dari podcast ini. Semoga ada manfaatnya, dan untuk teman-teman yang ingin bercerita silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ceritanya menarik akan aku baca di YouTube ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.